Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Maulida Khairunisa dengan NIM 2303113888. Aku berasal dari Prodi Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang morfologi ikan mas. Nah, kalian semua sudah pasti kenal dengan ikan mas ini. Ikan mas atau yang bernama Lapin Cyprinus carpio adalah ikan air tawar yang mempunyai nilai jual ekonomis yang tinggi dan tersebar luas di Indonesia. Ikan ini mulai dipelihara pada tahun 1920-an dan dibawa melalui Cina, Eropa, Jepang, dan Taiwan. Ikan mas memiliki klasifikasi yaitu berasal dari kingdom Animalia dengan filum Chordata dengan kelas Actinopteri, ordo Cypriniformes, famili Cypridae, genus Cyprinus, dan spesies Cyprinus carpio. Nah, ikan mas ini memiliki habitat di perairan air tawar yang tidak terlalu dalam dan tidak terlalu deras seperti di pinggir sungai atau di danau. Nah, karena ikan mas ini memerlukan oksigen untuk bertahan hidup, maka ia menyukai suhu air yang rendah. Karena semakin rendah suhu air, maka semakin besar pula oksigen terlarut dalam air tersebut. Baik, kita masuk ke morfologi. Nah, sebelumnya seperti ini bentuk ikan mas. Ikan mas ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama itu kepala, badan, dan ekor. Nah, ikan mas memiliki mulut kecil yang membelah di bagian depan kepalanya, kemudian mempunyai sepasang mata, sepasang lubang hidung yang terdapat di bagian kepala, dan tutup insang yang terdapat di bagian belakang kepala. Nah, seluruh bagian ikan mas ini ditutupi oleh sisik yang besar. Dan sisik yang besar ini berjenis sikloid, yaitu sisik halus yang berbentuk lingkaran. Bentuknya seperti lingkaran, seperti itu. Nah, ikan mas mempunyai 5 buah sirip. Yaitu yang pertama ada sirip ungu yang terletak di bagian punggung atau biasa disebut dengan dorsal. Nah, kemudian ada sirip dada yang terletak di bagian belakang tutup insang. Kemudian ada sirip perut yang terletak di perut atau pelvic. Sirip dubur yang terletak di belakang dubur atau anal, dan sirip ekor yang terletak di bagian tubuh dengan bentuk cagak atau caudal. Nah, ikan mas ini juga mempunyai gurat sisi atau biasa disebut dengan linea lateralis. Nah, linea lateralis ini membentang di sepanjang permukaan tubuh, di tengah-tengah gitu. Permukaan tubuh melintang dari tutup insang sampai ke belakang pangkat ekor. Perkembangbiakan ikan mas ini melalui seksual, yaitu ovipar, di mana perkembangbiakan seksual ditandai dengan pelepasan sel telur jantan dan betina, di mana spermatozoa ikan mas ini berada di luar tubuh dan fertilisasinya juga terjadi di luar tubuh. Nah, ciri-ciri lainnya juga adalah sel telur ini berukuran lebih besar karena banyak mengandung kuning telur yang dapat menjadi bekal bagi anak-anaknya dalam mengawali hidupnya di luar induknya gitu. Nah, kemudian juga telurnya ini bersifat melekat, menempel atau biasa disebut adesif. Kebiasaan sebelum melakukan pemijahan ini, biasanya ikan mas akan mencari tempat yang rimbun dengan tanaman air atau rerumputan untuk menutupi permukaan perairan. Punya sedikit informasi, yaitu ikan mas ini merupakan hewan yang omnivora atau pemakan segala jenis pakan. Nah, pakan yang baik itu biasanya dia akan meningkatkan kualitas warna, mempercepat pertumbuhan, penangkal bibit penyakit, dan mampu
mengontrol ukuran tubuh, kemudian kematangan dari ikan mas itu sendiri. Dan untuk memelihara ikan mas ini, keseimbangan gizinya harus terus dijaga. Nah, bagi teman-teman yang melakukan praktikum itu biasanya akan memerlukan preparat ikan mas. Nah, ikan mas ini apabila dijadikan sebagai preparat itu harus dibarengi dengan pemakaian aerator, karena ikan mas ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dia memerlukan oksigen untuk bertahan hidup. Apabila dia cuma dimasukkan ke air biasa, maka tidak berselang lama pasti ikan mas itu akan mati. Jadi kegunaan aerator di sini adalah untuk menjaga agar di dalam air itu terdapat oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh ikan mas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi yang mendengarkan dan saya sendiri juga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.